Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan semua mahasiswa yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Tegar Arifin Prasetyo, salah satu dosen dari Institut Teknologi Dell yang berhome base di Prodi D3 Teknologi Informasi Fakultas Vokasi. Saya menjadi dosen dari tahun 2020, tepatnya 1 Desember 2020, dan dipercaya mengampu beberapa mata kuliah seperti algoritma lanjut, kecerdasan buatan, pengembangan situs website, pengembangan aplikasi mobile, aljabar linier, probabilitas dan statistika, pemrograman teknologi.net, serta proyek akhir 1 dan proyek akhir 2 yang ada di mata kuliah Prodi Data Teknologi Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah algoritma lanjut. Mata kuliah ini saya ajarkan dengan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana sebelum perkuliahan akan ada presensi mahasiswa menggunakan aplikasi mobile Dell Presensi atau menggunakan LMS yang disediakan di Institut Teknologi Dell. Tujuan mata kuliah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan agar dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai cara-cara melakukan analisa algoritma dan memilih desain algoritma yang baik untuk suatu masalah. Pada akhirnya, mata kuliah algoritma lanjut ini bertujuan untuk mahasiswa dapat mengembangkan suatu strategi pemecahan masalah dengan desain algoritma yang telah dianalisa dengan benar. Selain itu, ada 5 capaian pembelajaran utama pada mata kuliah utama di algoritma lanjut. Di antaranya, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan umum tentang standar pengkodean kode program dengan menggunakan berbagai tools untuk memecahkan berbagai permasalahan sederhana dengan teknik-teknik algoritma yang telah diajarkan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip teknik-teknik algoritma lanjut dalam menyelesaikan isu-isu terkini. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir komputasi untuk mengidentifikasi persoalan yang didasarkan pada pemikiran logis, kritis, dan inovatif. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu berpikir komputasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi ke dalam representasi data dan algoritma yang didasarkan pada pemikiran logis, kritis, dan inovatif. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan transformasi algoritma menjadi sebuah source program dengan bahasa pemrograman terkini, di mana pada kelas algoritma lanjut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Python dan bahasa Java. Dan ada 14 sub CPMK yang berkolerasi dengan CPMK utama disesuaikan dengan pertemuan-pertemuan di mata kuliah algoritma lanjut. Bahan materi pembelajaran mata kuliah algoritma lanjut terdiri dari pengenalan teknik algoritma, termasuk algoritma sorting, searching dan rekursif, algoritma brute force, algoritma divide and conquer, algoritma decrease and conquer, algoritma greedy, algoritma breadth versus, algoritma backtracking, algoritma branch and bond, algoritma dynamic programming, algoritma genetika, algoritma particle swarm, and optimization, dan disertai studi kasus pada setiap algoritma. Nah, algoritma ini terdiri dari 2 algoritma, di mana ada algoritma prosedural dan algoritma metodistik. Sistem pembelajaran pada perkuliahan algoritma lanjut program studi D3 Teknologi Informasi terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum, di mana metode pembelajarannya adalah tatap muka di kelas teori dan tatap muka juga di kelas praktikum. Pada sesi tatap muka, mahasiswa dihimbau untuk aktif bertanya sehingga terdapat tanya jawab 2 arah yang menghidupkan suasana kelas lebih interaktif. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan utama. Pertama itu membahas algoritma prosedural, dan minggu ke-8 terdapat UTS yang terdiri dari UTS teori dan UTS praktikum. Kemudian di pertemuan ke-9 sampai ke-15, mahasiswa akan membahas algoritma metodistik, dan pertemuan ke-16 merupakan
UAS, di mana UAS itu berisi UAS teori, dan di minggu ke-16 akan ada presentasi proyek mahasiswa, proyek mata kuliah, yang dideliver oleh mahasiswa dan ditonton oleh dosen pengampu saya dan mahasiswa lain agar dapat memberikan feedback yang terbaik untuk proyek yang telah dikerjakan mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa bobot evaluasi. Yang pertama tentunya ada praktikum, itu sebesar 10%, ada kuis, 2 kali kuis, itu bobotnya juga 10%, masing-masing 5% setiap kuisnya. Kemudian UTS dan UAS masing-masing itu 30%, dan capstone project mata kuliah itu sebesar 20%. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah algoritma lanjut ini adalah buku karangan Letik Levitin yang berjudul Introduction to Design and Analysis Algorithm, dan karangan Marcelo La Roca yang berjudul Advanced Algorithm and Data Structure. Untuk pustaka tambahannya pun ada 10 pustaka tambahan, di antaranya adalah Design and Analysis of Algorithm, hingga diktat-diktat yang ada di Indonesia seperti diktat mata kuliah Strategi Algoritmik yang ada di Institut Teknologi Bandung, karya Rinaldi Munir. Saya menyediakan sebuah cuplikan saya mengajar pada mata kuliah algoritma lanjut dengan materi di salah satu minggu perkuliahan, yaitu dengan materi fungsi rekursif dan kompleksitas waktu algoritma. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Siang. Luar biasa memang. Semangatnya masih terasa ya. Sebelum kelas kita mulai, kita doa dulu gitu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar fungsi rekursif dan kompleksitas waktu di suatu algoritma. Sebenarnya apa sih rekursif? Sebelum ke sana, apa sih itu rekursif? Jadi rekursif itu kalau kita punya objek dikatakan rekursif, itu ketika objek tersebut bisa didefinisikan menggunakan terminologinya sendiri. Nah, proses mendefinisikan objek dengan menggunakan terminologi itu disebut objek yang rekursif. Masih bingung? Nah, kalau masih bingung seperti ini, apa sih yang dimaksud objek rekursif tadi? Kalau misalkan kita punya sebuah gambar seperti ini, ada gambar, kemudian ada yang namanya video gitu ya, ada video. Ternyata video tersebut di dalamnya juga gambar itu sendiri ada videonya. Di dalam video tersebut juga ternyata ada gambar itu sendiri sama video sendiri tadi gitu ya. Jadi itu yang namanya rekursif. Jadi gambarnya berulang. Itu namanya objek rekursif. Sama kayak ini. Ini gambar lagi seorang melukis. Ternyata dia melukis seolah-olah melukis dirinya sendiri. Di dalamnya seolah-olah melukis dirinya sendiri. Jadi objeknya itu berulang. Berulang. Itu yang namanya rekursif. Itu namanya objek rekursif. Nah, proses membuat objek rekursif itu namanya relasi rekursif gitu ya. Nah, kalau bicara tentang algoritma atau bicara tentang matematika diskrit atau nanti bicara tentang algoritma, nanti akan kalian sebagai sarjana terapan teknologi informasi, bukan teknologi informasi, sarjana terapan gitu ya, itu pasti akan sering bertemu dengan fungsi rekursif. Di skripsi atau di TA nanti akan sering banyak fungsi rekursif. Jadi kalian harus tahu fungsi rekursif. Jadi fungsi rekursif itu ada dua bagian utama penting. Yang pertama itu ada basis, yang kedua ada di sini ada recurrence. Basis itu nilai yang terdefinisi secara eksplisit dan gunanya untuk menghentikan rekursif. Tapi recurrence itu fungsinya sendiri sebenarnya. Recurrence itu fungsinya sendiri. Yang fungsi itu artinya dirinya sendiri dan kaidahnya untuk menemukan nilai fungsi dari input yang lebih kecil. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Ya boleh, siapa? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Tinja dengan NIM 048. Jadi di sini saya meminta boleh tidak Pak diberikan contoh fungsi rekursif dan penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke. Siapa tadi? Ladies ya. Oke, kita coba. Jadi tadi fungsi rekursif itu ada dua bagian utama, yaitu ada basis sama ada recurrence. Misalkan di sini saya punya basisnya itu Gn sama dengan 5, untuk n sama dengan 0. Tadi basis kan
salah satu fungsinya untuk menghentikan rekursifnya. Menghentikan rekursifnya itu ketika n-nya sama dengan 0. Ini harus diperhatikan ya. Nah, kemudian rekursifnya itu diberikan ketika fungsinya itu 3 gn-1 plus 2 untuk n lebih dari 0. Nah, sekarang ternyata diminta ketika tentukan nilai g3. Nah, itu seperti apa? Berarti kita memanfaatkan fungsi recurrence, tapi kita harus memperhatikan basisnya harus n sama dengan 0 mengecil. Nah, kalau contohnya seperti ini, ketika kita pengen menghitung g3, berarti g3 ini kan kita punya gn ya, berarti n-nya diganti 3 di sini, 3 g3 min 1 plus 2, 3 g2 plus 2. Tapi ini udah 0 belum? Belum ya, makanya masih berlanjut sampai basisnya karena ketentuannya 0. Makanya ini harus 0. Berarti ini g2 diproses lagi. 3 g2-nya adalah 3g2 min 1. Di sini 3g2 min 1 plus 2 plus 2. Nah, kemudian dapatlah 3g1. 3g1 udah 0 belum? Belum, makanya masuk ke sini lagi. N-nya dibikin 1. Berarti 3 kali 3g kali 1 min 1. Nah, nanti hasilnya G0. Udah sesuai. Udah dapat nih. Berarti kita dapat G0-nya adalah di 5 karena G0 sama dengan 5. Kita masukkan 3 kali 3 kali 3 kali 5 plus 2 diproses, nanti dapatnya 161. Sampai ini paham? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Ya, siapa? Ini Pak, perkenalkan nama saya Sion Bardosi. Saya ingin bertanya, bagaimana algoritma secara umum untuk fungsi rekursif yang Bapak jelaskan? Oke, tadi udah menjelasin ini. Kalau secara umum algoritmanya, ini udah yang di slide tadi yang saya jelaskan di papan tulis ini. Jadi secara umum seperti ini algoritma umumnya. Itu kan tadi inputannya udah jelas ya. Inputannya tadi kan semuanya bilangan genap untuk kasus yang ini. Jadi makanya di sini inputannya adalah sebuah bilangan bulat n, di mana n-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, outputnya adalah nilai gn dari basis dan rekurensnya. Untuk membuat sebuah algoritma, kita di sini karena masih berbicara fungsi rekursif, berarti kita harus mendefinisikan yang namanya basisnya dulu. Ini ya, basisnya. Jika n sama dengan 0, baru tadi sama dengan nilai basisnya adalah 5. Nah, rekurensinya seperti apa? Rekurensinya ketika n lebih dari 0, berarti tadi rumus-rumusnya adalah 3gn plus 1 3gn min 1 plus 2. Makanya di sini hitung dulu gn min 1, baru dikalikan 3, baru ditambahkan 2. Di sini dikembalikan di return value-nya. Jadi selama nilainya seperti ini, berarti nilai return ini akan selalu berjalan seperti itu. Makanya kalau di Python seperti ini basisnya, dan ini untuk return reference-nya. Ketika kita panggil G3, maka kita hasilnya 161. Sama ya kayak yang dijelasin manual. Ini seperti itu. Gitu ya, paham ya? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita harus setelah tahu fungsi recurrence, kita membutuhkan kompleksitas waktu suatu algoritma. Kenapa sih kita butuh kompleksitas suatu algoritma? Gitu ya. Misalkan kita punya suatu persoalan, misalkan ada satu persoalan besar. Ternyata ini bisa diselesaikan oleh banyak algoritma, misalkan algoritma 1, ini algoritma 2, kemudian ini algoritma 3. Tiga-tiganya itu bisa menyelesaikan persoalan yang satu. Tapi kenapa kita butuh kompleksitas waktu algoritma? Gitu ya. Kalau kenapa kita butuh kompleksitas algoritma? Karena sebenarnya kompleksitas sebuah algoritma itu tidak hanya perlu benar secara spesifik, tapi dia juga harus efisien. Kalian punya komputer ya? Ketika kita menjalankan sebuah algoritma, itu kan pengennya tidak memberatkan komputer Anda, gitu ya. Makanya harus efisien. Efisien dalam arti apa? Efisien dalam arti waktunya, dalam arti ruang memorinya, dan dalam arti lain-lain. Tapi di dalam kelas ini kita lagi membahas tentang kompleksitas waktu. Berarti bagaimana suatu algoritma itu bisa meminimalkan waktu, gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Siapa itu? Perkenalkan nama saya Ahmad Terbutar dengan NIM 14237. Pak, saya ingin bertanya, Pak, mengapa kita perlu menghitung kompleksitas algoritma, bukannya algoritma yang benar saja sudah cukup? Oke, terima kasih. Yang pakai kacamata. Jadi gini,
misalkan kita mempunyai suatu persoalan, ternyata kompleksitas waktunya 2 pangkat n. Kita menggunakan komputer dan prosesornya ternyata berkecepatan 10 pangkat min 4. Ternyata ketika inputannya itu 10 misalkan, dia bisa diselesaikan dalam waktu 1/10 sekian detik. Tapi ketika misalkan 25 ternyata 1 hari. Ketika 40 ternyata berhari-hari mungkin ya. Nah, apa solusinya? Solusinya mungkin kalian berpikir ganti komputer yang lebih cepat, ganti prosesor yang lebih cepat, misalkan 10 pangkat min 6 ini lebih cepat. Tapi ternyata tidak spesifik, tidak signifikan. Itu misalkan di 30 itu ternyata masih 1 hari. Nah, ini menjadi suatu persoalan. Kenapa kita harus memilih suatu algoritma. Misalkan kita ganti algoritma, tapi algoritma itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi. Misalkan kita ganti algoritma yang kompleksitas waktunya n pangkat 3. Ternyata dengan komputer yang sama, komputer yang prosesornya 10 pangkat min 4, ternyata dia dengan inputan yang lebih besar ternyata lebih cepat. Makanya kita butuh yang namanya menghitung kompleksitas suatu algoritma, bukan mengganti komputernya, tapi kita mengganti algoritmanya yang lebih efisien. Makanya itu gunanya kompleksitas waktu algoritma. Nah, nanti kalian akan belajar seperti ini. Jadi yang paling bagus itu adalah log n, karena di sini paling banyak inputannya karena paling cepat. Kemudian ini ada n, berarti yang paling semakin ke sini semakin jelek, gitu ya. Ini yang seperti itu. Paham ya? Ini contoh menghitung kompleksitas waktu algoritma. Dari sini ada yang mau tanya lagi? Siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Parentanau. Izin bertanya Pak, lalu bagaimana ya Pak cara menghitung kompleksitas suatu algoritma Pak? Terima kasih. Oke, pas sekali karena lagi buka slide ini gitu ya. Sepertinya bisa memprediksi pikiran saya. Gitu ya. Jadi gimana sih cara menghitung kompleksitas suatu algoritma? Biasanya kita lebih ke arah cuma lihat pseudocode-nya aja. Lihat algoritma secara umum. Gimana cara mengukurnya? Yaitu diukur dengan cara menghitung jumlah tahapan komputasi yang ada di dalam suatu algoritma, atau menghitung inputan n-nya. Atau dengan kata lain kita lebih bisa sering dikatakan menghitung operasi khas yang ada di suatu algoritma. Misalkan di sini dikasih sebuah larik algoritma seperti ini, kita ingin menghitung ini nilai maksimum ya, mencari nilai maksimum dari suatu larik ini. Gimana caranya? Di sini ternyata algoritmanya adalah nilai pertama 11 ini A1 itu didefinisikan nilai maksimum dulu. Baru yang kedua ternyata ini ada perulangan. Perulangan ketika dibandingkan nilai 11 sama 9 yang lebih besar yang mana? Ternyata 11 itu masuk ke 11. Di situ seterusnya sampai menemukan sampai di larik n itu menemukan mana sih yang paling besar. Ternyata ini adalah perbandingan ya, 11 banding 9, 11 banding 17, kemudian dapat 17 banding 89, seterusnya. Itu ternyata operasi khasnya ada perbandingan sekitar n-1. Makanya kompleksitas waktu untuk kasus ini adalah Tn sama dengan n-1. N ini kompleksitas waktu algoritma untuk algoritma yang ini, gitu ya. Kalau misalkan ada yang bingung boleh tanya nanti ya. Kita lanjut lagi. Kemudian ada yang tanya lagi? Siapa ini? Kayak mirip artis. Perkenalkan, nama saya Kesri Berselatan Jalan 25. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika n-nya bertambah di suatu kompleksitas algoritma? Terima kasih. Ini biasanya di kasus nyata n kita lebih tertarik ketika n-nya lebih besar tadi ya tanya ya. Ketika lebih besar gimana tuh? Ketika kita lebih besar itu biasanya kita ada namanya bit notasi O atau bit O, atau bisa disebut kompleksitas waktu sintaktik. Biasanya seperti ini. Misalkan kita punya kompleksitas waktu Tn 4n kuadrat plus 4n plus 4. Ketika n-nya membesar gimana? Kan gitu kalau di komputer. Nah, ketika n-nya besar ternyata kita cek, ternyata ini untuk n yang besar pertumbuhan Tn itu ternyata sebanding dengan pertumbuhan n kuadrat. Nah, nanti ada caranya ketika Tn sama dengan O n kuadrat. Ini adalah big notasi dari Tn adalah O n kuadrat. Kenapa n kuadrat? Karena lebih dominan mana n kuadrat sama n? Dominan yang n kuadrat. Nanti setelah ini akan dijelaskan lebih detail ya. Seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Tadi di slide sebelumnya kita bilang bahwa yang log n itu lebih cepat gitu ya. Log n itu lebih cepat karena ketika inputannya itu
semakin besar, ternyata waktunya semakin kecil, gitu ya. Berarti log n itu lebih bagus, n juga bagus, berarti log n lebih bagus dari n. Makanya di sini ketika kalian menemukan kompleksitas suatu algoritma, misalkan kalian punya suatu persoalan nih, satu persoalan tapi bisa ditemukan oleh bisa diselesaikan oleh dua algoritma. Algoritma yang pertama ternyata kompleksitasnya n, log n. Yang kedua ternyata 2 pangkat n, kalian pilih mana? Pilih yang log n, karena ketika membesar itu lebih cepat gitu ya. Ini gambarannya dan ini percobaannya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nama-nama default, ada O1, konstan dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri gitu ya. Karena ini teoretik. Kemudian, nah, gimana sih caranya tadi ketika n sama dengan, ada pertanyaan lagi? Ini siapa? Perkenalkan, saya Ferdi Marbaum dengan NIM 14. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu asintotiknya, Pak? Oh, ini lagi dibahas, gitu ya. Saya nggak lagi main-main. Kebetulan ini lagi ngebahas pertanyaannya si Ferry tadi, gimana cara menghitung kompleksitas waktu algoritma yang tadi. Tadi kan misalnya kita punya kompleksitas waktu suatu algoritma Tn sama dengan 2n plus 2n kuadrat. Bagaimana cara menghitung kompleksitas asintotik dari suatu algoritma, suatu kompleksitas waktu yang ini? Caranya sangat sederhana. Dari grafik ini muncul teorema ini. Teorema yang pertama berbunyi seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah dominan mana. Dominan dari grafik ini bisa dilihat n faktorial lebih dominan dari 2 pangkat n. 2 pangkat n lebih dominan dari n kuadrat. N kuadrat lebih dari n log n. Sekarang kita lihat ini, 2 pangkat n plus 2 pangkat n kuadrat. Lebih dominan mana? 2 pangkat n atau n kuadrat? Dari grafik ini 2 pangkat n, makanya O 2 pangkat n, gitu ya. Nah di sini 2n log n plus 3n. N log n sama n dominan mana? Dominan n log n di sini ya. Makanya di sini defaultnya O n log n. Dan seterusnya. Paham ya si Ferry? Gitu ya. Kemudian sebenarnya ada cara cepat lihat grafik tadi ya. Cara cepat kalau gini kan cepat ya. N plus 1 log n kuadrat plus 1 plus 3n kuadrat. Cara cepatnya ya tinggal kita lihat. Oh ini n nih, dominan n kan? N, ini log n kuadrat. 2n bisa masuk, berarti ini n log n. Ini n log n berarti ini. Yang ini berarti n kuadrat. N log n sama n kuadrat dominan mana? Ternyata di sini dominan n kuadrat. Makanya di sini o n kuadrat. Defaultnya o n kuadrat seperti itu. Wah, ternyata sudah habis. Ini referensi kuliah kali ini. Tapi ada kabar bagus untuk kalian. Kita melakukan post-test gitu ya. Kita melakukan post-test. Soal pertama itu, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan objek rekursif dan berikan contohnya. Siapa? Yang bisa jawab? Siap? Dari Pak, objek rekursif dimensikan dalam hal Bisa berdiri, saya nggak tahu nama Anda. Lupa saya. pertama Pak, saya Pak adalah dengan NIM 5. Jadi objek rekursif itu adalah objek yang didefinisikan dalam hal diri sendiri atau dengan kalian bagian dari definisi objek tersebut. Contohnya Pak, pohon biner di mana setiap node di dalam pohon biner bisa memiliki 2 anak dan setiap anak juga memiliki beberapa pohon biner. Oh, bisa. Bajumu juga ini berdiri. Bajumu ini juga bisa dikatakan objek rekursif ya. Enggak sih? Karena berulang ini. Ya, ternyata pertanyaannya juga harus sama orangnya. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk siapa? Kaum. Oke. Mau lagi? Tumben. Saya baru menemukan kelas yang lagi ditanya gitu ya. Pertanyaan berikutnya ini ya. Coba, mengapa kita perlu menghitung kompleksitas algoritma? Mengapa? Ada yang bisa? Oh, Yulanda, aku tahu nih namanya. Yulanda, coba. Sambil berdiri boleh. Izin Pak, jadi kita perlu menghitung kompleksitas algoritma dikarenakan yang pertama supaya kita memahami efisiensi, yang kedua supaya kita mengetahui bagaimana perbandingan algoritmanya, yang ketiga supaya kita mengetahui estimasi kinerja dan optimasi kode serta skalatabilitas Pak. Oh gitu. Kalau dijelasin dari grafik bisa?
Jadi coba ya. Kita coba. Ayo Yolanda. Kalau bisa seperti ini gimana? Yang tadi coba. Jadi di sini kan ada algoritma yang berbeda ya, 2 pangkat n sama n pangkat 3. Yang paling cepat adalah yang n pangkat 3. Berarti kita bukan mengubah komputernya, tapi mengubah algoritmanya untuk bisa jadi lebih cepat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Yolanda sudah berani. Saya masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga itu siapa yang mau jawab? Nah ini ya, berapa sih notasi Bitcoin untuk ini? Ada yang mau jawab? Untuk sini n plus 1 n plus 1 plus log n kuadrat plus 1 plus 1. Ini kira-kira notasi Bitcoinnya berapa? Ada yang mau jawab? Inilah Stephen bisa? Atau kita bahas sama-sama lah kalau nggak ngerti ya. Berarti ini kan ada n plus 1 plus log n kuadrat plus 1 plus 1. Jadi kan n plus 1 yang dominan n. Log n kuadrat berarti ini 2 log n, berarti tetapnya log n sama n dominan mana? Log n. Dominan log n. Log n sama 1 dominan. Oke. Lihat grafiknya. Yang tadi. Ini nih. Berarti jawabannya n. Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Saya lupa. Wah. Oh ini, kurang ini. Kayaknya ini belum ditanya ya. Apa kamar utama dari fungsi rekursif? Si ketua kelas siapa? Malihot. Malihot. Jadi seperti bertanya apa komponen utama dari fungsi rekursif dari kedua. Jadi ada 2. Setahu saya ada 3 komponen utama dari fungsi rekursif. Yang pertama 2. Pertama basis case. Jadi yang basis dan recurrent. Lalu basis case adalah kondisi yang menghentikan rekursi. Kalau recurrence yaitu bagian di mana fungsi memang dirinya sendiri dengan argumen yang berbeda. Oke, tepuk tangan ya. Oke, capek ya. Mungkin minggu depan kita quiz. Ya, quiz. Beneran quiz. Untuk mengecek ini. Jadi terima kasih. Demikian video dari cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah algoritma lanjut di program studi D3 Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, rekan mahasiswa, tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025 di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran pimpinan Institut Teknologi Del dan NEDIKTI Wilayah 1. Apabila ada kesalahan dan kurang dalam video ini, saya mohon maaf dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.